Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putra Octavianita, NIM P05120220003, Prodi D3 Keperawatan tingkat 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko perilaku kekerasan. Definisi dari perilaku kekerasan menurut Keliat Akemat Helena menyatakan bahwa perilaku kekerasan adalah salah satu respon marah yang mengekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, atau merusak lingkungan. Perasaan terancam ini dapat berasal dari stresor eksternal, penyerangan fisik, kehilangan orang berarti, dan kritikan dari orang lain. Dan faktor internal, perasaan gagal di tempat kerja, perasaan tidak mendapat kasih sayang, dan ketakutan penyakit fisik. Selanjutnya yaitu perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini, perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perilaku kekerasan saat sedang berlangsung atau perilaku kekerasan terdahulu. Menurut Keliat Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas 2012. Selanjutnya yaitu perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertakan dengan amuk, adu, dan gelisah yang tidak terkontrol. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari perilaku kekerasan. Tanda subjektif, yang pertama mengungkapkan perasaan kesal dan marah, yang kedua keinginan untuk melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, yang ketiga membentak dan menyerang orang lain. Selanjutnya yaitu tanda perilaku kekerasan objektif. Yang pertama mata melotot, yang kedua tangan mengepal, yang ketiga wajah merah, yang keempat postur tubuh kaku, yang kelima suara keras, yang keenam bicara kata-kata kotor, yang ketujuh menyerang orang lain, yang kedelapan merusak lingkungan, yang kesembilan yaitu mengamuk. Selanjutnya penyebab dari perilaku kekerasan. Menurut Budiana Keliat 2010, faktor presipitasi atau predisposisi dari perilaku kekerasan adalah yang pertama faktor predisposisi psikologi, yaitu psikologi. Kegagalan yang dialami dapat menimbulkan frustasi, yang kemudian dapat timbul agresif atau amuk. Yang B, perilaku reinforcement yang diterima jika melakukan kekerasan, sering mengobservasi kekerasan, merujukan aspek yang menstimulasi dan mengadopsi perilaku kekerasan. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Budaya tertutup, kontrol sosial tidak pasti terhadap perilaku kekerasan, menciptakan seolah-olah perilaku kekerasan diterima. D. Neurologis, yaitu kerusakan sistem limbik, lobus frontal atau temporal, dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Selanjutnya fokus pengkajian kita. Menurut Kriteria 2009, data yang perlu dikaji pada pasien dengan perilaku kekerasan yaitu pada data subjektif, klien mengancam, mengumpat dengan kata-kata kotor, mengatakan dendam dan jengkel, klien juga menyatakan dan menuntut. Sedangkan pada data objektif, klien menunjuk tanda-tanda pada mata melotot dan pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatuk, memerah dan tegang, postur tubuh kaku, dan wajah suara keras. Selanjutnya yaitu pohon masalah dari RPK. Yang pertama itu harga diri rendah, selanjutnya resiko perilaku kekerasan, selanjutnya perilaku kekerasan. Tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan individu. Yang pertama menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat perilaku kekerasan. Yang kedua melatih latihan tarik nafas dalam dan pukul bantal. Yang ketiga menjelaskan dan melatih klien minum obat dengan prinsip yang benar, manfaat atau keuntungan minum obat, dan kerugian tidak minum obat. Selanjutnya yang keempat melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal
atau bicara baik-baik. Selanjutnya yang kelima, melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara spiritual. Selanjutnya yaitu tindakan keperawatan keluarga. Yang pertama, menjelaskan masalah resiko perilaku kekerasan. Yang kedua, mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien risiko perilaku kekerasan. Selanjutnya, menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat klien risiko perilaku kesehatan. Selanjutnya, menjelaskan dan melatih keluarga dengan menciptakan lingkungan yang terapeutik bagi klien risiko perilaku kekerasan. Selanjutnya, menjelaskan cara manfaat fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up. Selanjutnya, strategi pelaksanaan pada klien dengan gangguan jiwa risiko perilaku kekerasan. Strategi pelaksanaan 1 yaitu fase orientasi, salam terapeutik. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Amanda yang akan merawat Ibu dari jam 8 sampai jam 2. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Ibu senangnya dipanggil siapa? Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa yang Ibu rasakan? Evaluasi, apa yang terjadi di rumah sampai Ibu dibawa ke rumah sakit? Validasi, jika Ibu seperti ini, bagaimana cara Ibu mengatasi perasaan Ibu yang seperti ini? Ibu sudah dilatih apa saja? Kontrak. Baiklah, sekarang kita akan bercakap-cakap tentang cara mengatasi marah. Tujuannya, jika Ibu marah, Ibu dapat mengontrol marahnya dengan baik. Bagaimana kalau waktunya 30 menit? Dan tepatnya Ibu mau di mana? Pas kerja. Baiklah Ibu, tadi Ibu mengatakan sering marah-marah. Kalau saya boleh tahu, apa yang sering menyebabkan Ibu sewaktu ingin marah? Biasanya apa tanda-tanda setelah marah ke orang lain? Apa akibatnya Bu? Ibu rasakan setelah itu? Apakah Ibu menyesal? Baiklah Ibu, untuk mengontrol marah ada beberapa cara, yaitu yang pertama, latihan fisik, tarik nafas dalam dan pukul bantal atau kasur. Kedua, ada latihan minum obat secara teratur. Ketiga, ada latihan berbicara yang benar. Keempat, ada latihan kegiatan spiritual. Dari keempat latihan tersebut, mana yang Ibu akan pilih dulu untuk latihan hari ini? Baiklah, kita akan lakukan latihan yang pertama, yaitu latihan tarik nafas. Caranya, coba Ibu hirup udara melalui hidung, tahan sebentar, kemudian keluarkan dari mulut sehari 5 kali. Coba saya praktekkan ya Ibu dapat melihatnya dulu. Coba sekarang Ibu praktekkan cara tarik nafas dalam tersebut seperti yang saya contohkan tadi. Bagus Ibu. Nah sekarang kita akan latihan pukul bantalan kasur ya Bu. Jadi kalau Ibu sedang kesal, Ibu memukul seseorang, luapkan marahnya pada bantal dan kasur yang di ruangan ini. Caranya seperti ini ya Bu. Perhatikan saya dulu, baru Ibu lakukan. Ya sekarang Ibu lakukan pukul bantal dan kasur. Bagus Bu. Nah sekarang kita buat jadwal kegiatannya ya Bu. Ibu mau jam berapa untuk lakukan latihan fisik tarik nafas Bu? Selanjutnya yaitu fase terminasi, evaluasi subjektif. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengatur perasaan marah dengan latihan fisik tarik nafas dalam dan pukul bantal Bu. Selanjutnya evaluasi objektif. Coba Ibu sebutkan kembali ada berapa cara mengatur marah dengan latihan fisik. Bagus Ibu. Rencana tindak lanjut. Kalau begitu, Ibu bisa lakukan tarik nafas 5 kali sehari dan pukul bantal 5 kali sehari. Kemudian jangan lupa untuk melakukan semua latihan dengan teratur sesuai jadwal ya Bu. Baik Ibu, besok kita akan bertemu lagi. Saya akan melatih cara mengontrol perasaan marah dengan cara mengontrak pertemuan selanjutnya. Berikutnya yaitu minum obat yang benar. Ibu mau jam berapa besok? Dimana? Baik Ibu, sampai jumpa besok dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.